warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui beberapa perdebatan dan juga skorsing, akhirnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan dari Habib Rizik Syihab untuk mengikuti persidangan secara offline. Keputusan Majelis Hakim itu disampaikan hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Penetapan nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membaca berkas perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab. Identitasnya telah termuat lengkap di dalam penetapan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa melalui surat bertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pemeriksaan di persidangan secara offline dengan alasan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 dilakukan dengan online. Menimbang bahwa setelah dilakukan persidangan secara online, ternyata ada hambatan dalam persidangan, seperti gangguan signal internet, dan terdakwa merasa tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam persidangan karena tidak bertatap muka langsung dengan pihak-pihak dalam persidangan. Menimbang bahwa Majelis Hakim diberi waktu yang sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2, pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim tersebut. Sebelum Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan dari Habib Rizik Syihab dan pengacaranya, sebelumnya sempat terjadi perdebatan. Dan dimulai ketika Habib Rizik Syihab menyampaikan pernyataan kepada Majelis Hakim bahwa dia tetap menginginkan agar dilaksanakan sidang secara offline. Habib Rizik Syihab menjamin akan ikut menjaga ketertiban dan melaksanakan protokol kesehatan. Bisa jaga ya, di luar lagi nanti berpotensi bagaimana. Itu yang Majelis Hakim amati ya. Dan ini juga Majelis Hakim tetap tidak kaku dengan situasi seperti ini. Hanya keadaan aja kita lihat. Kalau memang dimungkinkan, ya kan ada ada jalannya, kan begitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu berdebat dulu di sana. Majelis Hakim, ya. Mohon pertimbangan lagi. Kalau pertimbangannya COVID, ini Kementerian Pendidikan saja sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Artinya anak-anak yang rentan pun daya imunnya itu sudah bisa
dilakukan sekolah tatap muka. Ini sudah mulai terjadi nih di beberapa kota, Bekasi sudah mulai 50%, Pasuruan, Blitar, semua sebetulnya sudah mengarah kepada normal kembali. Ya. Jadi kalau alasannya COVID, saya kira bisa kita terapkan protokol sebagaimana pada hari ini. Ya. Ini tidak masalah sebetulnya kita lakukan. Pengunjung sidang juga bisa kita atur demikian. Ini bisa kita buktikan. Yang di luar itu pun bisa dihimbau. Toh yang di luar itu kan ada petugas keamanan lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum tidak berkaitan dengan masa yang di luar untuk pencegahan COVID ini. Nah, saya kira kami sekali lagi meminta, sebagaimana permintaan kami di awal persidangan, agar sidang ini dilakukan secara normal alias offline. Karena kalau mau diterapkan aturan online, itu nggak boleh ada jaksa penuntut umum di ruang tahanan situ. Kita baca saja perma nomor 4-nya. Jadi mohon kembali Majelis Hakim, ini permintaan kami dan permintaan terdakwa, karena di pasal 2 pun di perma itu menyebutkan dapat, online itu kan dapat. Jadi bukan sebuah imperatif tetapi fakultatif dia sifatnya. Jadi tidak memaksa berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini semua kita di negeri ini sudah menuju sekolah tadi sebagai contoh. Sekolah sudah mulai normal, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah dilakukan secara normal, walaupun tetap dengan protokol yang ketat, yaitu jaga jarak itu. Jadi kami sekali lagi meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar persidangan ini bisa dilakukan secara normal. Karena barusan saja sidang tadi, terdakwanya sama, dalam peristiwa yang sama, terdakwa dikenakan pasal 55, ya, turut serta, tetapi toh bisa dihadirkan. Jadi kami mohon sekali lagi pertimbangan dari majelis untuk mengubah penetapan online yang lalu. Demikian Majelis Hakim. Jadi itulah bukti ya, saya menjelaskan sedikit lagi ya. Jadi sebagaimana tadi arahan dari Majelis Hakim, bahwa persidangan online ini bukan masalah saat tidaknya peraturan yang kami catat, tetapi karena adanya protokol kesehatan. Yang jadi pertanyaan nanti, siapa yang menjamin bahwa semua pengunjung yang di luar itu mentaati protokol kesehatan? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Mengenai tadi penasihat hukum mengatakan kalau menurut Perma nomor 4 jaksa nggak ada di ruang sidang Barreskrim, sekarang juga penasihat hukum ada di ruang sini. Jadi mungkin jadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami setuju bahwa yang kita jaga adalah protokol kesehatan, karena tidak ada satupun yang menjamin pengunjung-pengunjung yang di luar tidak melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Majelis Hakim. Ya baik ya, jadi kami tampung semuanya ya. Kami tampung semuanya. Dan itulah bukti bahwa Majelis Hakim sebenarnya bukan semata-mata mengenai masalah online offline-nya itu ya. Adanya tadi juga terdakwa diperiksa secara offline, itu semata-mata hakim mengamati, Majelis Hakim mengamati bahwa ini tidak berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Itu aja sebenarnya. Jadi penekanannya di sana. Majelis ini saja ini juga sudah digoreng terus di luar ini, masalah online adalah bentuk intimidasi, ini sudah terlalu jauh ya. Nggak ada ke sana. Betul-betul Majelis Hakim itu hanya mengamati saja potensi pelanggaran protokol kesehatan. Hanya itu aja dasarnya itu. Jadi saya kira supaya kita tidak terbuang waktu, bisa kita gunakan secara efisien waktu persidangan ini. Nanti Majelis Hakim masih tetap akan, bukan tidak memperhatikan ya keinginannya secara offline, tetap kita perhatikan dengan melihat situasi juga gitu. Jadi bukan bahwa ini sudah terkunci nggak bisa online offline gitu, nggak. Tetap situasi aja kita lihat. Kami mohon kalau bisa Majelis Hakim sidang disekor dulu. Ya, untuk supaya kita punya waktu memikirkan bersama. Lagi pula ini kan nanti dalam teknis persidangannya, ketiga perkara yang Majelis Hakimnya sama dalam proses pemeriksaan. Ini kami usulkan saja. Kami siap untuk menggabungkan ketiga pemeriksaan perkara dalam satu persidangan. Tinggal dibuka dengan menyebut nomor perkaranya. Bagi kami itu tidak masalah. Soal-soal yang demikian. Jadi teknis itu kan bisa kita sepakati. Hanya saja terdakwa sudah menyatakan dan meminta, sementara sidang online itu justru harus permintaan dari terdakwa. Tapi saat ini dalam perkara ini terdakwa justru meminta untuk offline. Itu persoalan prinsipnya Majelis Hakim. Jadi kami bukan soal memperlambat persidangan atau tidak, tapi terdakwa meminta untuk sidang offline.
Karena sidang online itu sekali lagi kami nyatakan di dalam teksnya ini harus atau atas permintaan juga dari terdakwa baru bisa online. Itu pun dapat. Prinsipnya sidangnya tetap offline di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya. Jadi dengan demikian kami berharap pertimbangan-pertimbangan potensi pelanggaran protokol kesehatan ini bisa kita sepakati bersama untuk dalam ruangan ini terutama kita terapkan prokes itu. Untuk di luar, di situ saya lihat ada mobil Satgas Penegak Aturan Prokes. Jadi bukan urusan jaksa penuntut umum untuk mengatur-ngatur itu ada petugas yang lain, yang Satgas tersendiri, bisa dimintakan kepada Pemprov, bisa dimintakan kepada kepolisian, bisa dimintakan kepada Satpol PP. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan protokol kesehatan itu. Nah, prinsip utamanya sekali lagi terdakwa memohon persidangan ini dilakukan secara offline atau normal. Demikian Majelis Hakim. Ya, ada satu lagi? Ya. Diringkaskan aja Pak ya. Ya, diringkas yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Untuk menanggapi apa yang dikatakan jaksa tadi, khawatir ada berkerumun di luar, kami nanti bisa menghimbau kepada para pendukung, insya Allah bisa mereka menonton di rumah. Satu itu terjawab. Kemudian yang mulia, saya melihat tata cara sidang online untuk khusus di Mabes Polri itu ya. Terdakwa sekarang ini menurut pendapat kami bukan duduk di kursi terdakwa. Karena kalau dia duduk di kursi terdakwa duduk di kursi terdakwa itu kursi terdakwa hanya ada di ruang sidang pengadilan. Yang dikatakan ruang sidang pengadilan majelis seperti di tempat kita ini ada bendera merah putih. Ada bendera, mohon izin interupsi ada majelis. bendera pengayoman. Sebentar dulu. Ada bendera pengayoman. Dan ada burung Garuda. Nah, kursi terdakwa hanya ada di pengadilan. Tidak ada di tempat lain di dunia ini, kursi terdakwa itu hanya ada di pengadilan. Mengingat ruangan yang di Mabes Polri itu tidak memenuhi persyaratan ruangan pengadilan sebagaimana yang dimaksud, maka itu menurut kami tetap tidak sah. Terdakwa duduk di kursi di kantor Mabes Polri itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, ya, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, ada peraturan yang mengatur yang mulia tentang ruang sidang. Yang dimaksud ruang sidang, dimaksud ada kursi terdakwa, ada majelis hakim, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, dan persyaratannya ini kalau tidak ada bendera Mahkamah Agung di sana dan ada bendera merah putih, itu bukan kursi terdakwa menurut pendapat kami yang mulia. Baik ya, kami tampung ya semuanya. Jadi yang jelas kalau mengenai masalah itu Pak, itu di sini sudah lengkap ya, karena kan sumbernya di sini persidangan ini. Perma nomor 4 tahun 2020 itu adalah hukum khusus daripada hukum khusus, ya itu di kampus kan diajarkan itu. Jadi ada hukum khusus daripada hukum khusus. Hukum acara pidana ini KUHAP itu kan hukum khusus untuk acara. Ada lagi hukum khusus sekarang yang kita pakai adalah Perma nomor 4 tahun 2020 karena masalah keadaan seperti ini. Jadi institusinya tidak seperti apa yang disampaikan tadi. Harus ada bendera di sana, enggak, tetap di sini. Karena ini adalah hukum khusus daripada hukum khusus. Nah sekarang ini kami majelis hakim tinggal melihat aja ya situasi apakah memang memungkinkan, tetap longgar aja, bukan artinya harga mati, enggak boleh. Ini hanya semata-mata dari awal kami sampaikan masalah majelis hakim yang mulia. Pandemi COVID aja, hanya itu aja. Ya, jadi kita sambil berjalan, jadi supaya efisien waktunya. Ada mau disampaikan siapa? Majelis hakim yang mulia, terdakwa ingin menyampaikan sesuatu, mohon izin. Karena pengadilan ini, majelis hakim yang paling menanggung segala akibatnya adalah terdakwa. Jadi saya mohon betul agar kemaslahatan terdakwa harus betul-betul menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim
Begitu juga bagi jaksa penuntut umum. Karena apapun yang terjadi di persidangan ini, dari mulai saat ini sampai vonis nanti, itu saya selaku terdakwa yang akan menanggungnya dan yang akan menjalaninya. Karena itu sekali lagi saya mohon dengan kerendahan hati kepada majelis hakim yang mulia, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami, agar melalui sidang ini bisa ada penetapan agar sidang-sidang ke depan dilakukan secara offline. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang dengan tertib dan kami akan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga jangan sampai terjadi klaster baru, karena penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Majelis Hakim. Menanggapi permintaan Habib Rizik Syihab, Majelis Hakim menyatakan tetap akan melaksanakan persidangan secara online karena itu sesuai dengan ketetapan. Tetapi kemudian Hakim memutuskan untuk men-skor sidang karena pada waktu itu masuk untuk istirahat, sholat, dan makan siang. Baik, itu kami tampung semuanya ya. Kami tampung semuanya sambil berjalan. Jadi begini, Majelis Hakim akan mengkaji terus juga keadaannya. Majelis Hakim tetap mengkaji keadaan mengenai permohonan dari terdakwa. Ya, karena ini permohonan terdakwa untuk dilakukan sidang offline, penuntut umum mengajukan online. Majelis Hakim lebih awal sudah menetapkan, belum sidang dibuka kita sudah membuat penetapan ini akan dilakukan sidang online karena dasar semata-mata mengenai masalah pandemi COVID. Hanya itu aja anunya masalahnya. Sehingga sekarang ada usulan, ada permohonan seperti ini, Majelis Hakim tetap akan mengkaji terus. Ya, kalau masalah ini bisa berubah-ubah situasinya, ya tergantung keadaan aja. Keadaan. Yang jelas sekarang kita paling substantif adalah bagaimana persidangan ini bisa berjalan secara berkualitas seperti yang disampaikan Habib di awal-awal sidang juga, sama singkat terus itu. Kita berusaha secara berkualitas. Nah, kalau saya melihat sekarang untuk sementara ini kan sudah bagus audiovisualnya. Jadi barangkali supaya kita tidak terbuang-buang waktu saja, ini membuang waktu. Ini untuk sementara sekarang ini keberatan yang disampaikan ini ada tertulis ke sini, sudah bisa kita masuk ke pembacaannya untuk sekarang ini. Ya, sambil kami nanti akan mengkaji juga. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Munarman, pengacara dari Habib Rizik Syihab, dengan jaksa penuntut umum. Terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini, di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami mohon betul bisa diskor sidang ini atau ditunda, ditentukan hari lain, supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini. Dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti 3 perkara di perkara berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus oleh terdakwa. Usulannya begitu. Ntar dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum, sebentar ya. Akhirnya setelah skor selama 2 kali, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Habib Rizik Syihab. Dengan begitu, persidangan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 untuk menyampaikan nota keberatan dari Habib Rizik Syihab. Demikianlah, dengan begitu nanti pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sidang pengadilan atas Habib Rizik Syihab akan berlangsung secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan begitu, Habib Rizik Syihab akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak lagi melalui sidang secara online dari Barreskrim Mabes Polri. Kita akan menunggu persidangan berikutnya sampai pada hari Jumat. Apakah kemudian sidang akan berlangsung lebih lancar sebagaimana seperti diharapkan oleh Majelis Hakim. Saya Arif Punarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.